Just a taste? Just... Di suatu pagi yang sangat indah, terlihat Violet, Powder, Gregor, dan Milo yang sedang berlarian di atap bangunan. Keempat anak itu merupakan sekelompok pencuri paling terkenal di kota itu. Namun berbeda dari aksi mereka sebelumnya, di hari itu mereka akan mencuri di daerah Piltover, tepatnya di rumah seorang bangsawan bernama Jess Tellis. Singkat cerita, ketika sampai, mereka pun menjarah semua barang-barang yang dianggap berharga. Pokoknya semua barang yang kelihatan bagus langsung dibungkus. Di saat Violet, Milo, dan Gregor sedang sibuk mencari benda mana saja yang ingin dibungkus, Powder secara diam-diam pergi ke ruangan lain. Dan di ruangan itu, Powder justru menemukan beberapa butir bola medan berkekuatan listrik yang bernama Arcane. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sang pemilik rumah datang nih guys. Saking paniknya, Powder pun langsung mengambil semua Arcane itu sambil berlari dengan mengantonginya. Namun sayangnya, ada satu bola Arcane yang jatuh yang kemudian menimbulkan reaksi berlebihan muatan. Ledakan itu membuat mereka semakin panik karena setelah ketahuan itu, mereka juga dikejar-kejar polisi kerajaan yang disebut sebagai Infronter. Menyadari para Infronter takkan menyerah sampai mereka tertangkap, Violet pun mendapatkan sebuah ide untuk kabur melalui lubang pembuangan sampah. Man, not again. I just got this shirt. Setelah aman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi sayangnya, cobaan demi cobaan gak kunjung surut nih guys. Saat mereka sedang melewati sebuah gang, ada 4 orang preman yang meminta separuh hasil jarahan mereka hari ini. Mendengar itu, Violet pun gak setuju dan akhirnya mereka pun saling berduel. Di saat mereka sedang baku hantam, Powder yang begitu polos dan baru banget ikut misi kali ini, ia pun sangat takut kemudian berlari meninggalkan mereka. Secara tak sengaja, salah satu preman yang berhasil lolos, ia pun mengejar Powder hingga ke pinggir laut. Powder pun berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, namun sayangnya, boneka bom miliknya itu gak berfungsi dengan baik. Sebagai upaya terakhir, Powder pun membuang seluruh hasil jarahannya itu ke dalam laut dan dalam sekejap mata, Powder pun langsung menghilang guys. Di siang itu, mereka pun pulang dengan tangan kosong. Milo yang sejak awal menyuruh Powder untuk jangan ikut-ikutan mencuri, ia pun terlihat begitu kesal dan mengatakan, banyak hal yang intinya itu kalau Powder ikut-ikutan pasti misi mereka gagal dan terus-terusan gagal. Mendengar itu, Violet sebagai tetua tim sekaligus kakaknya Powder, ia pun hanya bisa terus memaklumi Powder karena walau bagaimanapun, Powder ini masih terlalu muda dan melihat Powder bisa lolos dari para Infronter aja itu udah keren banget. Sekedar informasi aja ya, Violet dan Powder ini kakak beradik. Keduanya itu yatim piatu karena ibunya meninggal di tangan para Infronter saat konflik di opening movie series ini. Karena hal itu, ia kemudian dirawat dan dibesarkan oleh Fender. Setelah itu, scene memperlihatkan bagaimana indahnya kota bawah tanah. Dan kemudian menunjukkan sebuah kafe bernama The Last Drop, milik seorang pria tua yang bernama Fender. Bisa dibilang Fender ini merupakan pimpinan kota bawah tanah karena ia dikenal sebagai pendiri kota ini dan begitu disegani banyak orang di sini. Di malam itu terlihat seorang profesor bernama Hook
yang sedang menerima pembayaran atas bisnisnya sejak lama dengan dua rekan bisnisnya itu. Namun saat Hook mengecek apakah pembayaran itu sesuai atau enggak, ternyata pembayaran itu enggak sesuai dengan perjanjian nih guys. Hook yang awalnya begitu terdesak tiba-tiba dibantu oleh Fender. Dan di sini kalian bakal ngeliat betapa berpengaruhnya Fender di tempat ini. Don't threaten the guy who pours the drinks. Setelah itu, Fender pun pergi menemui Violet dan timnya yang baru pulang. Melihat anak-anaknya itu pulang tanpa membawa hasil, Fender pun memakluminya sambil mengatakan untuk jangan pernah mencuri lagi di daerah Piltover. Bukan tanpa alasan, hal itu karena resikonya yang begitu berbahaya dan bila sampai ada bukti, maka urusannya itu bakalan ribet banget sama para infronter itu. Down here scraping together coins. When did you get so comfortable living in someone else's shadow? Kegagalan hari itu membuat Fender mau nggak mau harus menjual barang-barang lamanya. Walau nampaknya situasi sudah kembali membaik, namun Milo yang masih berpikir ini adalah kesalahan Powder, ia pun terus mengolok-oloknya dan berkata, We've ever seen and she just lost it. She made a mistake. Powder yang secara tak sengaja mendengar hal itu, ia pun hanya bisa merenung dan berpikir hal-hal yang mereka katakan itu memang benar. Di tempat lain, Fender yang baru sampai ke toko milik Benzo, ia pun kemudian disambut oleh seorang bocil bernama Eko. Di saat ia sedang berbincang-bincang santai dengan Benzo, gak lama kemudian, justru datanglah dua orang infronter yang mengancam Fender untuk memberitahu lokasi 4 anak pencuri yang menghancurkan bangunan siang tadi. Mendengar itu, Fender pun gak mau ngejawab hingga infronter itu pun menegaskan bila Fender gak mau memberitahu di mana lokasi 4 bocah pencuri itu, maka esok hari semua infronter akan dikerahkan untuk mencarinya sendiri ke kota bawah tanah. Akhirnya pertemuan itu diakhiri dengan ancaman yang akan datang esok hari. Di malam itu, sebagai seorang kakak, Violet pun lantas menenangkan adiknya dan berkata hal-hal yang membuat adiknya itu tetap kuat dan percaya bahwa semua orang pasti pernah gagal, jadi tak usah dengarkan kata orang, tapi percayalah, di setiap kegagalan kita pasti akan semakin kuat. We've all had bad days. Beberapa saat kemudian di lain tempat, terlihat pemuda sebelumnya yang kini sedang dimarahi karena kekalahannya siang tadi. Setelah itu, terlihat pimpinan geng yang bernama Silco yang sedang melakukan sebuah eksperimen gila terhadap kucing dan tikus. Ketika tikus itu mulai terdesak, ia kemudian meminum sebuah ramuan berwarna ungu yang seketika itu membuatnya berubah berkali-kali lipat lebih kuat hingga dengan satu kali serangan, kucing itu pun langsung kalah.